warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sugiharti, NPM 20700651610. Saya mahasiswa Universitas Nasional, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab mengenai soal-soal ulangan tengah semester yang diampu oleh dosen Bapak Denny Hidayatullah MMSI, mata kuliah Penghantar Teknologi Sistem Informasi. Nomor 1. Apakah tujuan dibuatnya sistem informasi? Jawab. Tujuan dibuatnya sistem informasi adalah agar pengelolaan data dan informasi sebuah organisasi dapat menyeluruh, terintegrasi, terpadu, dan menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Nomor 2. Skema dasar komputer terdiri dari 3 unit komponen utama, yaitu unit input, unit proses, unit output. Seperti apa skema dasar dari komputer tersebut? Dan jelaskan masing-masing apa yang ada pada unit tersebut. Berikut adalah gambar skema dasar komputer. Penjelasan. Unit device adalah suatu atau komponen dari sistem komputer yang berfungsi untuk tempat kita masukkan data maupun instruksi kepada komputer. Alat input device antara lain: 1. Scanner, digunakan untuk memindai teks atau naskah. 2. Mouse, untuk mengaktifkan perintah. 3. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. 4. Mikrofon merupakan perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi digital. 5. Keyboard adalah alat input untuk memasukkan data berupa tulisan atau simbol-simbol, dan lain-lain. Unit proses sering disebut sebagai otak dan pusat pengendalian komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Proses adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Bagian prosesor terpenting dari proses terbagi menjadi 3, yaitu arithmetic logic unit, control unit, memory unit. Alat input proses antara lain casing adalah kotak pembungkus perangkat keras hardware di dalam CPU agar terhindar dari kotoran dan sentuhan tangan. 2. Memori adalah alat yang berfungsi mengolah data dan instruksi serta menyimpan informasi. 3. Sound card adalah perangkat multimedia yang berfungsi untuk mengolah suara pada komputer dan lain-lain. Output device adalah suatu komponen dari sistem yang berfungsi untuk tempat mengeluarkan hasil-hasil pengolahan yang telah dilakukan oleh komputer. Alat output device antara lain: 1. Monitor, untuk menampilkan gambar. 2. Printer, untuk menampilkan data dari komputer dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. 3. Handset adalah perangkat yang terhubung pada komputer atau telepon genggam, dan lain-lain. Nomor 3. Apa konsep dasar A. Komunikasi, B. Komunikasi data? Jawab. A. Konsep dasar komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Edward M. Godaken terdapat 3, yaitu: 1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah. 2. Komunikasi sebagai interaksi. 3. Komunikasi sebagai transaksional. B. Konsep dasar komunikasi data.
Komunikasi data yaitu pengiriman data menggunakan transmisi elektronik dari terminal atau komputer satu ke terminal lain atau komputer lain. Contoh data terminal yang umum: printer, monitor, PC. Ada 3 elemen utama komunikasi data. 1. Sumber data. 2. Media transmisi. 3. Penerimaan data. Sumber data yaitu bengkel yang mengirimkan informasi atau data, contoh telepon, fax, terminal, dan lain-lain. Sumber data dilengkapi oleh transmitter. Output transmitter pada sumber data yaitu pulsa listrik, gelombang elektromagnetik, pulsa digital. Media transmisi, media yang digunakan untuk mengirimkan data dari sumber data ke penerima data. Transmisi media terdiri dari 2 kategori, jenis transmisi media fisik dan jenis transmisi media non-fisik. Contoh transmisi media fisik: kawat, tembaga, kabel. Contoh transmisi media non-fisik: gelombang elektromagnetik. Penerimaan data yaitu elemen yang menerima informasi atau data, contoh telepon, terminal, dan lain-lain. Penerimaan data dilengkapi oleh penerima. Penjabaran dari 3 elemen utama komunikasi data yaitu sumber, transmitter, media, transmisi, receiver, penerima. 4. Apa manfaat kelebihan database management system dan bandingkan penyimpanan dalam bentuk flat file yang lain? Jawab. 1. Performa yang didapatkan dengan penyimpanan dalam bentuk database management system cukup besar. Sangat jauh berbeda dengan performa data yang disimpan dalam bentuk flat file. Di samping memiliki unjuk kinerja yang lebih baik, juga akan didapatkan efisiensi penggunaan media penyimpanan. 2. Integritas data yang terjamin dengan penggunaan database management system. Masalah regulasi adalah kejadian berulangan data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. 3. Independensi perubahan struktur database memungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan database management system. 4. Sentralisasi. Data yang terpusat akan mempermudahkan pengolahan database, kemudian kemudahan dalam melakukan bagi pakai dengan database management system, dan juga konsisten data yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data yang disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar. Nomor 5. Apakah yang dimaksud data, informasi, dan sistem? Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Informasi adalah suatu data yang diproses ke dalam bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan penggunanya dalam pengambilan keputusan sekarang atau di masa yang akan datang. Sistem adalah sesuatu atau beberapa elemen yang saling bekerja sama atau saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Sekian video jawaban ulangan tengah semester dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.